Vivi udah berapa lama jadi pegawai setempat di KBRI Canberra? Tergolong anak baru. Anak baru? Ya, belum genap sebulan. Belum genap sebulan. Ya. Belum genap sebulan. Udah gajian tapi ya? Ya, tapi belum 100%. Berarti masih grass ya, masih inget dong harusnya kemarin tes-tesnya gimana aja. Nah, permasalahannya adalah tesnya itu udah dari 2020. 2020? Sekarang 2022. Yes, 2 November tahun. lagi. Udah hampir 3 tahun. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Di zaman pandemi ya? Di zaman pandemi. Gimana sih kalau tes di zaman pandemi itu? Di zaman pandemi itu dulu waktu awalnya kirim berkas bulan Agustus apa ya? Kalau nggak Juli, Agustus. Habis itu nggak ada respon apa-apa kan dari BSDM. Karena dulu masih kirim pakai pos. Apa aja berkasnya? Berkasnya itu kayak yang diminta ada ijazah, fotokopi ya, dan udah legalisir ijazah, terus ada transkrip nilai, terus berapa ada itu? Fotokopiannya diminta berapa? Enggak, satu-satu aja. Dulu Cuma sih, satu. dulu karena jadi 2020 tuh kayaknya peralihan ya dari proses online ke offline. Jadi kalau zaman dulu sebelum bukaan kayak sekarang per 2021 tuh kan bukaan info tentang CPS ini cukup publik, di webnya di Snaker juga ada. Jadi bukan cuma di website Kemlu ya? Nggak cuma di website Kemlu. Kalau CPS sekarang ini di web terakhir kemarin cek gitu di web di Snaker ada. Terus kalau dulu kan masih offline dari mulut ke mulut, terus kirim berkas gitu ke BSDM Kemlu pakai pos. Nah, Vivi sempat ngerasain itu, ya aku pas itu ngerasain. Terus karena nggak ada respon, akhirnya kirim ulang lewat email. Jadi ngirimnya 2, offline sama online. Nah, ternyata yang terproses itu yang online gitu. Jadi ada syaratnya juga, kayak selain tadi ijazah, transkrip, terus ada basic gitu, kayak lupa ada kakak juga ya, KTP gitu kan, buat verifikasi biar identitasnya nggak palsu gitu kan. Terus ada apa lagi ya? Oh, misalnya punya kemampuan bahasa, sertifikasi bahasa juga. Lebih bagus lagi kalau misalnya punya sertifikasi bahasa selain bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya nggak punya pun, kalau dari Kemlu bisa nerima sih bahasa Inggris. Itu TOEFL atau IELTS, bisa pakai TOEFL ITP. TOEFL ITP waktu itu harganya masih 500 ribuan ya. Jadi nggak, kalau sekarang nggak tahu. Jadi nggak harus TOEFL yang yang IELTS IBT, yang mahal itu ya. IBT atau IELTS kan yang harganya bisa sampai 2-3 jutaan gitu. Waktu itu ya, tapi mungkin kesini syaratnya bisa jadi beda. Berapa nilainya waktu itu yang diminta? Nilai kayaknya waktu itu belum, itu baru seleksi berkas, seleksi Nilai tahap 1. TOEFL-nya? Oh, nilai TOEFL-nya itu minimum, kalau nggak salah ya, saya ingatnya itu 500 waktu itu 500 minimum. IELTS? IELTS bebas salah satu, cuma belum pernah IELTS, baru simulation doang. Cuma waktu itu kalau aku sih ada ngumpulin sertifikasi bahasa Prancis, namanya tuh DELF B1 waktu itu yang dikumpulin gitu. Karena dulu pengennya kan Diminta atau tambahan? Enggak, tambahan aja gitu kan. Dulu sih denger gitu kan, karena banyak juga senior sama teman-temanku yang udah penempatan juga di beberapa negara. Itu kalau misalnya punya kemampuan bahasa asing selain Inggris tuh sebenarnya bisa mendukung ditempatkan di negara-negara yang non bahasa Inggris kayak gitu. Kalau misalnya nggak punya sertifikasinya, tapi at least ngerti basic gitu, kayak bahasa Arab atau misalnya bisa ngomong dikit-dikit lah, atau bahasa Korea, bahasa Jepang gitu, bahasa Jerman waktu itu juga mungkin bisa. Tapi itu nanti kan setelah proses selanjutnya. Ya, masih panjang. Itu baru tahap 1. Tahap 1 banget. Nah, gitu. tahap 2. Tahap 2 itu karena proses online, waktu itu pengumuman tuh bulan November kalau nggak salah. Dan waktu itu cepet banget, seminggu sekali tes, habis itu pengumuman, lanjut. Kalau misalnya lolos, lanjut lagi gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku kerja dan
di tempat sebelum penempatan di Canberra ini, kerjaku itu Senin sampai Sabtu, dan waktu itu masih probasi juga, jadi duh gimana ya kalau misalnya dapat jadwal tes nanti harus izin cuti kan belum bisa gitu kan. Ternyata itu kayak beruntung, kayak emang udah jalannya sih, kayak dalam tahap ini tuh emang beruntung karena waktu itu kedapetan 3 kali berturut-turut tesnya selalu hari Minggu. Itu beruntungnya gitu sih. Jadi ada juga beberapa peserta lain yang emang udah kerja gitu, mungkin di perusahaan atau apa, itu tesnya kena hari Sabtu atau hari Jumat atau Senin gitu. Jadi ada beberapa yang izin juga kayak gitu kan, karena emang tahapannya tuh panjang, jadi kayak nggak ada salahnya buat dicoba gitu sih. Gitu. Jadi tesnya tuh waktu itu apa ya, kayak macam tes CPNS gitu, ada TPA, bahasa Inggris, terus pengetahuan umum. Kayak pengetahuan umumnya itu seputar HI dan pengetahuan umum, jadi nggak cuma HI aja sih, kayak sejarah Indonesia gitu kan, pelajaran sejarah. Jadi kayak belajar lagi sih waktu itu, belajar dikit. Kayak pertanyaan basic tuh kayak misalnya ada berikut ini adalah negara yang memiliki hak veto gitu, kecuali gitu, kayak gitu. Jadi masih ada kaitan dikit sama HI gitu. Cuman kalau kayaknya, tapi kalau nggak HI pun itu pengetahuan umum waktu SD, SMP, SMA, waktu SD, ya. SMP, SMA gitu ya, banyak kan gitu. Terus kayak ada tes potensi akademik, cuman lupa apa ya. Ya, matematika dasar ya. Ya, matematika dasar. Terus yang perbandingan kata, sinonim, anonim. Terus ada yang apa ya, tes kalau nggak salah waktu itu ada tes psikologi juga. Ada tes psikologi, cuman tes psikologinya tuh umum banget, kayak apa ya, kayak tes kita mau daftar SIM, kayak misalnya apakah Anda selalu merasa tidur selalu merasa was-was ketika tidur, masih kayak gitu ya. Tes psikologi. Ya, tes psikologinya basic banget. Jadi kalau misalkan pun kan sekarang lagi sering ngomongin isu mental health ya. Kalau misalnya pun teman-teman ada yang mungkin misalnya mau apply terus lagi di tahap apa ya, kayak galau, stres sampai harus ke psikolog atau psikiater, tuh nggak masalah sebenarnya, karena itu kan udah urusan pribadi ya. Tapi tesnya tuh masih tes psikolog yang basic banget gitu, nggak yang sampai, kan kadang orang takut ya kalau misalnya aduh punya gangguan mental nih, lagi nggak baik-baik aja tapi lagi apply ini kan sebenarnya pas lagi ke psikolog tuh lagi proses penyembuhan gitu, kayak gitu sih. Itu bareng Vi, tes TPA, pengetahuan umum, psikolog sih. Tadi jadi ada pengumumannya gitu dalam minggu, misalnya dalam minggu ini, jadi seminggu ini udah dibagi-bagi kan, itu pesertanya ada banyak banget, kayak ada berapa ratus mungkin ya. Jadi kita kedapetan hari apa dan dari jam berapa sampai jam berapa, kayak gitu udah dibagi sesinya, karena ini online ya. Dan itu tuh nanti dikirimin link Zoom, sama ada satu link buat buka tes itu, yang jadi kita punya 2 link. Pertama link Zoom, jadi kamera kita harus nyala gitu kan, standby. Terus habis itu satu link lagi tuh kayak link untuk tesnya itu gitu, yang cuman bisa dibuka di jam tes itu. Gitu. Itu sih. Nah, itu aja sih. Tes yang tahap 2 ya. Setelah lulus semua ke wawancara semua, ya. Kayak nunggu berapa ya? Sebulan 2 bulan. Itu tes lagi, wawancara sama BSDM, Kemlu. Sama Kemlu-nya. Apa tuh pertanyaan wawancaranya? Pertanyaannya itu lupa sih sebenarnya apa, tapi kayak kesimpulannya atau ringkasan dari pertanyaan itu kayak lebih pengen menanyakan kita nih siap nggak sih ditempatin di negara mana aja gitu kan. Bukan substansi pertanyaannya. Kayak misalnya kayak gimana tuh, kayak ya yang seperti tadi, siapa yang punya hak veto di PBB gitu. Enggak. Karena kan itu udah tertulis, udah lolos ya. Nggak tau kalau di tahap-tahap lain, tapi ini waktu tahapku nggak kayak gitu sih. Jadi kayak apa ya, mendalami minat dan bakat ya lah. Kayak bener nggak sih kita tuh konsisten gitu mau apply ini gitu, mau ditempatkan di mana aja kayak gitu. Terus setelah lolos dari itu apalagi ya, udah kan. Ada pertanyaan yang seru juga sih waktu itu, kayak gini,
Kalau boleh milih nih Mbak, mau ditempatkan, kan biasanya orang tuh menjawab negara apa gitu kan.